Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi di kimia dasar, yaitu mengenai kesetimbangan kimia. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai kesetimbangan kimia, mungkin yang bisa kalian bayangkan untuk mempelajari tentang kesetimbangan ini adalah timbangan gitu ya, karena di kehidupan kita sehari-hari kita juga sering menggunakan timbangan dan ini berkaitan dengan kesetimbangan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, ketika sebuah timbangan ini dalam kondisi setimbang, maka jarum penunjuk di sini ya, maka jarum penunjuk timbangan dalam posisi lurus dan diam ini ya. Jika dalam kondisi setimbang, maka jarum penunjuk ini dalam posisi lurus dan diam gini. Ini posisinya masih belum lurus begitu ya. Nah, artinya kalau penunjuk timbangannya dalam posisi lurus dan diam, artinya bagian kiri dan bagian kanan ini menunjukkan massa yang sama. Nah, hal ini bisa menganalogikan. Jadi ini bisa dianalogikan sebagai kondisi setimbang dalam ilmu kimia. Istilah kesetimbangan kimia ini menunjukkan bahwa laju reaksi ke kanan dan ke kiri ini bernilai sama. Nah, seperti itu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita pelajari dulu reaksi kimia. Nah, reaksi kimia berdasarkan sifat berlangsungnya ini dibedakan menjadi dua. Ada reaksi searah atau tidak dapat balik atau disebut juga dengan irreversible. Kemudian ada juga reaksi dua arah atau reaksi reversible. Nah, reaksi searah atau tidak dapat balik atau yang disebut juga dengan irreversible ini bisa dicontohkan sebagai reaksi pada pembakaran kertas. Nah, reaksi searah ini merupakan reaksi yang berlangsung dari arah reaktan ke produk atau ke kanan, gitu ya. Nah, pada reaksi ini produk tidak dapat bereaksi kembali menjadi zat asalnya. Jadi sebagai contoh tadi pembakaran kertas. Jadi ketika kertas sudah dibakar dan menjadi sebuah arang begitu ya, maka arang itu tidak bisa kembali lagi membentuk sebuah kertas. Nah, ciri-ciri reaksi searah yang pertama adalah persamaan reaksinya itu ditulis dengan arah saat ini ya, dengan satu anak panah produk. Jadi hanya ada satu panah. Kemudian yang kedua, reaksi akan berhenti setelah salah satu atau semua reaktannya habis. Pada contoh di atas, ketika kertas sudah habis terbakar, maka reaksinya akan berhenti. Begitu. Kemudian ciri yang ketiga yaitu produk tidak dapat terurai menjadi zat-zat reaktan. Kemudian reaksi berjalan berkesudahan atau berlangsung tuntas. Jadi ketika sudah membentuk suatu arang begitu ya atau abu kertasnya, maka itu tidak dapat kembali lagi menjadi sebuah kertas. Jadi reaksinya sudah gitu ya berkesudahan. Kemudian untuk reaksi dua arah atau reaksi reversible atau disebut juga dengan reaksi dapat balik. Contohnya adalah air mendidih di dalam panci. Nah, air yang direbus melewati titik didihnya akan berubah menjadi uap. Kemudian kalau kita letakkan tutup di atas panci, uap tersebut akan terperangkap dan terkondensasi kembali menjadi air. Nah, ini adalah salah satu contoh reaksi dua arah atau dapat balik. Nah, berdasarkan contoh di atas, maka kita bisa menentukan beberapa ciri-ciri atau memperkirakan ya ciri-ciri untuk reaksi dua arah atau reaksi reversible. Yang pertama, persamaannya tentu saja ditulis dengan dua anak panah yang arah berlawanan. Jadi ada arah anak panah yang ke kanan, kemudian ada anak panah yang ke kiri. Yang kedua adalah reaksi ke arah produk itu disebut reaksi maju atau reaksi ke reaktan disebut reaksi balik. Jadi ada reaksi ke kanan yaitu reaksi ke arah pembentukan produk
Reaksi ke kiri adalah reaksi untuk ke arah reaktan. Apabila reaksi dua arah ini berlangsung dalam ruang tertutup dan laju reaksi ke kanan sama dengan laju reaksi ke kiri, maka dikatakan kondisinya adalah dalam keadaan setimbang. Gitu. Nah, ini yang nantinya akan kita bahas. Kesetimbangan kimia. Kesetimbangan kimia adalah kondisi ketika laju reaksi maju atau reaksi ke kanan begitu ya, dan reaksi balik atau reaksi ke kiri ini sama besar di mana konsentrasi reaktan dan produk tidak lagi berubah seiring dengan berjalannya waktu gitu. Nah, untuk jenis reaksi kesetimbangan ini dibagi menjadi dua, ada reaksi kesetimbangan homogen dan ada reaksi kesetimbangan heterogen. Nah, secara keseluruhan ya hanya sedikit reaksi kimia yang berlangsung satu arah karena kebanyakan memang reaksinya itu adalah reaksi dua arah begitu. Saya jelaskan lagi terkait dengan secara lebih spesifik ya terkait dengan kesetimbangan homogen. Nah, kesetimbangan homogen ini adalah kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat satu wujud zat. Jadi misalkan adalah gas, maka wujudnya itu adalah gas semua. Contohnya adalah seperti ini. N2 dalam kondisi gas ditambah dengan 3H2 dalam kondisi gas dengan tanda panah dua arah ini membentuk 2NH3 dalam kondisi gas. Apabila dilihat di sini fasenya semuanya berada dalam kondisi gas, maka ini termasuk ke dalam kesetimbangan homogen. Kemudian kesetimbangan heterogen. Nah, ini adalah jenis yang kedua. Kesetimbangan heterogen yaitu kesetimbangan kimia yang di dalamnya terdapat berbagai macam wujud zat. Misalnya ada gas, padat, cair, dan juga larutan. Sebagai contoh di sini adalah karbon dalam fase padat atau solid direaksikan dengan H2O dalam fase gas, maka akan membentuk CO dalam bentuk gas dan H2 dalam bentuk gas. Nah, ini di sini fasenya ada gas dan juga padatan ya atau solid. Karena di sini fasenya itu ada dua macam, lebih dari satu macam, maka ini disebut sebagai kesetimbangan heterogen. Selanjutnya adalah tetapan kesetimbangan. Nah, tetapan kesetimbangan yang disingkat dengan K ini merupakan angka yang menunjukkan perbandingan secara kuantitatif antara produk dengan reaktan. Begitu. Nah, penentuan nilai tetapan kesetimbangan ini dapat dinyatakan dalam bentuk KC. Jadi sebenarnya untuk menentukan nilai tetapan kesetimbangan itu bisa didasarkan dari beberapa opsi begitu ya. Tapi dalam kesempatan kali ini yang saya bahas adalah yang dalam bentuk KC atau tetapan kesetimbangan konsentrasi. Nah, untuk tetapan kesetimbangan konsentrasi ini bisa dihitung berdasarkan molaritas zatnya atau M besar ini ya. Nah, nilai KC ini hanya berlaku untuk fase gas, maksudnya bisa dihitung ya. Jadi nilai KC ini hanya ditentukan oleh senyawa yang berada atau molekul ya yang berada dalam fase gas atau larutan gitu. Nah, bisa dituliskan sebagai berikut. Salah satu contoh kesetimbangannya misalkan PA dalam fase gas bereaksi dengan Qb dalam fase gas. Di sini P dan Q ini adalah koefisiennya. Kemudian membentuk kesetimbangan dengan C dan D dalam fase gas. Maka di sini untuk menentukan nilai Kc-nya, maka Kc sama dengan konsentrasi C di sini pangkat R di mana pangkat koefisiennya dikali dengan D dan pangkat koefisiennya dibagi dengan konsentrasi A kali konsentrasi B masing-masing disesuaikan dengan koefisiennya. Jadi koefisiennya ini menjadi pangkat ya, menjadi pangkat dari masing-masing konsentrasi zat tersebut. Nah, selanjutnya saya jelaskan tentang hubungan antara tetapan kesetimbangan atau K pada reaksi yang berbeda. Yang pertama,
di sini pertama reaksinya kalau dibalik begitu ya. Nah, kalau dibalik reaksinya maka tetapan kesetimbangan itu juga akan berubah. Sebagai contoh di sini adalah reaksi pembentukan amonia. N2 plus 3H2 ini akan menjadi 2NH3 dengan tetapan kesetimbangannya adalah 7. Nah, ketika reaksinya itu dibalik dengan reaksi 2NH3 membentuk kesetimbangan dengan amonia dan hidrogen, maka tetapan kesetimbangannya juga akan berubah menjadi 1/7. Ini ya. Yang kedua, reaksi dikali N, maka tetapan kesetimbangannya menjadi K pangkat N. Sebagai contoh di sini, N2O4 membentuk kesetimbangan menjadi 2NO3, di mana tetapan kesetimbangannya adalah 4. Nah, apabila reaksi ini kita kalikan dengan 2, maka tetapan kesetimbangannya ini juga akan berubah. Gitu ya. Maka tetapan kesetimbangannya ini juga akan berubah menjadi 4 pangkat 2 atau sama dengan 16 begitu. Nah, di sini ada yang saya ralat ya, seharusnya di sini menjadi 2N2O4, kemudian membentuk kesetimbangan dengan 4NO2. Di sini 4NO2 seharusnya ya, ini juga 2NO2, yang ini adalah 4NO2. Nah, ini saya ralat. Kemudian pada beberapa reaksi yang dijumlahkan, maka untuk tetapan kesetimbangannya itu menjadi dikalikan. Sebagai contoh di sini, 2C plus O2 membentuk kesetimbangan menjadi 2CO dengan tetapan kesetimbangan 3. Kemudian ada juga 2CO plus O2 dalam kondisi setimbang dengan 2CO2 dengan tetapan kesetimbangan 4. Nah, misalkan di sini reaksi kimianya ini ada kita tambahkan, maka menjadi 2C plus 2O2 membentuk kesetimbangan dengan 2CO2. Nah, di sini untuk 2CO di ruas kanan dan 2CO di ruas kiri ini kita bisa coret sehingga yang tersisa adalah 2C plus 2O2 membentuk kesetimbangan dengan 2CO2. Nah, untuk tetapan kesetimbangannya di sini karena ini ditambahkan, maka tetapan kesetimbangan total itu adalah hasil perkalian dari K1 dikalikan dengan K2, di mana nominalnya adalah 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini adalah hubungan tetapan kesetimbangan pada reaksi yang berbeda atau ketika reaksinya itu diubah. Selanjutnya kita pelajari pergeseran kesetimbangan. Nah, untuk pergeseran kesetimbangan secara praktek ya, kita juga sudah lakukan di laboratorium. Di sini saya jelaskan secara teorinya. Nah, untuk pergeseran kesetimbangan ini sangat berkaitan sekali ya, atau didasarkan dari asas Le Chatelier, di mana asas ini menyatakan bahwa jika suatu kesetimbangan dilakukan aksi atau tindakan, maka reaksi akan bergeser untuk menghilangkan pengaruh dari aksi tersebut. Nah, di sini untuk aksinya ada beberapa macam, bisa dalam bentuk pengaruh konsentrasi, pengaruh volume, pengaruh tekanan, pengaruh suhu, dan juga pengaruh katalis. Nah, ini secara keseluruhan akan dijelaskan pada pertemuan hari ini. Nanti bisa kalian kaitkan dengan yang sudah kalian lakukan di laboratorium, di mana di laboratorium membahas terkait dengan konsentrasi dan juga suhu. Nah, ini adalah rangkuman untuk pergeseran kesetimbangan di mana diberi beberapa perlakuan dengan menambahkan konsentrasi atau mengurangi, kemudian volume, tekanan, suhu, dan juga katalis. Kita bahas satu persatu, contohnya yaitu konsentrasi salah satu zat. Nah, misalkan konsentrasi salah satu zat itu ditambah atau dikurangi, maka arah pergeseran kesetimbangannya untuk ditambah yaitu akan menjauhi zat yang ditambah, dan untuk yang dikurangi maka akan mendekati zat yang dikurangi. Nah,
Ini hanya berlaku pada penambahan atau pengurangan zat yang berfasa gas atau larutan. Nah, sebagai contoh di sini untuk yang kalian lakukan di laboratorium pada praktikum yang sudah kalian lakukan, contohnya adalah reaksi antara FeSCN di mana di sini berwarna merah ya, merupakan hasil reaksi dari Fe3+ yang berwarna kuning pucat ditambah dengan tiosianat SCN- yang tidak berwarna, di mana membentuk kesetimbangan Fe3+ plus SCN- menjadi FeSCN2+. Nah, ketika kita tambahkan misalkan Fe3+ ke dalam sistem, maka secara teoritis warna larutan akan berubah menjadi lebih muda gitu ya. Kalau awalnya misalkan warnanya merah di tabung reaksi, ketika kalian tambahkan Fe3+, eh, maka eh, maka pergeseran kesetimbangannya adalah ke arah menjauhi zat yang ditambah. Saya ralat ya tadi ya. Maka warna larutan yang dihasilkan adalah akan semakin merah, bukan semakin muda ya. Saya ralat maka warna larutannya itu akan semakin tua atau semakin pekat begitu. Karena warna pertamanya itu adalah warna merah, ketika ditambahkan dengan Fe3+, maka arah pergeserannya itu akan menjauhi zat yang ditambah sehingga akan menuju ke arah FeSCN2+ yang berwarna merah. Nah, ketika ke dalam sistem ditambahkan dengan H2O, maka di sini eh, ini ya warna larutannya akan menjadi lebih muda. Nah, itu bisa dikaitkan dengan pengaruh konsentrasi begitu. Kemudian yang kedua adalah ketika volume sistem. Ketika volume sistem itu diubah, misalkan ditambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergerak ke arah total koefisien gas terbesar. Nah, total koefisien. Nah, misalkan begini ya. Sebagai contoh, tadi misalkan ini N2 plus 3H2O menjadi 2NH3. Nah, ketika di sini ke dalam sistemnya itu volumenya ditambah, maka pergeseran akan menjadi ke arah koefisien gas terbesar. Nah, cara menghitung koefisien gasnya adalah kita bisa menghitung koefisien yang ada di ruas kiri dengan koefisien yang berada di ruas kanan. Nah, untuk di ruas kiri di sini koefisiennya 1, kemudian ada 3, sehingga total koefisien di ruas sebelah kiri adalah 4. Dan total koefisien di ruas sebelah kanan adalah 2. Ketika volume ditambah, maka pergeseran akan bergeser ke arah koefisien gas terbesar. Berarti kalau nanti akan ketika volume sistem ini ditambah, maka pergeseran akan ke arah sebelah kiri, ke arah pembentukan produk karena di sini jumlah koefisien gasnya itu besar, lebih besar dibandingkan yang ke arah kanan. Nah, seperti itu. Kemudian apabila volume sistemnya ini dikurangi, maka pergeseran kesetimbangannya akan menuju ke arah total koefisien gas yang terkecil. Nah, perlu diketahui di sini untuk pengaruh volume dan tekanan ini saling berkebalikan. Gitu ya. Jadi jika volume diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang besar. Namun jika tekanannya diperbesar, maka akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Nah, ini jadi volume dan tekanan ini berkebalikan begitu ya. Karena kalau volumenya diperkecil, maka tekanannya akan semakin besar. Kalau volumenya itu diperbesar, maka tekanannya juga akan semakin kecil begitu. Selanjutnya adalah pengaruh suhu. Nah, ketika suhu itu ditambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm gitu ya, atau delta H-nya adalah positif. Tapi jika suhu sistemnya itu dikurangi, maka reaksinya akan bergeser ke arah eksoterm atau yang delta H-nya itu adalah
negatif. Begitu. Jika reaksi ke kanan, maka reaksinya itu endoterm. Jika reaksi ke kiri, maka reaksinya itu adalah reaksi eksoterm. Selanjutnya katalis. Nah, di sini katalis itu tidak mengubah arah kesetimbangan, namun mempercepat tercapainya kesetimbangan. Jadi tidak merubah arah kesetimbangannya, hanya mempercepat saja. Mempercepat sampai kondisinya itu menjadi setimbang. Nah, ini ya. Dari penjelasan yang sudah saya sampaikan, di sini nilai konstanta kesetimbangan atau K itu akan berubah jika suhunya itu berubah. Ini bisa disebut sebagai kesimpulannya ya. Jadi yang apabila kita kaitkan dengan nilai konstanta kesetimbangan, maka pengaruh perlakuan yang mempengaruhi nilai konstanta kesetimbangan itu adalah suhu, perubahan suhu. Untuk perubahan konsentrasi, perubahan volume, dan juga tekanan, ini tidak akan merubah nilai konstanta kesetimbangannya, namun hanya merubah ke arah kesetimbangannya saja. Nah, ini adalah sedikit rangkuman ya. Jadi untuk reaksi endoterm, misalkan delta hanya di sini untuk delta hanya sama dengan positif karena di sini membutuhkan panas. Ketika suhu itu dinaikkan, maka K atau nilai konstanta kesetimbangannya ini akan bertambah besar. Nah, ketika suhu diturunkan, maka nilai K akan bertambah kecil. Sebaliknya untuk reaksi eksoterm, untuk delta H atau entalpi yang nilainya negatif, ketika suhu diturunkan, maka nilai konstanta kesetimbangannya akan bertambah besar. Sedangkan untuk suhu yang diturunkan, dinaikkan maksud saya ya, ini nilai K-nya itu akan semakin kecil, begitu ya. Nah, di sini saya berikan contoh soal. Misalkan diketahui reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Untuk CO plus 3H2O akan 3H2 menjadi CH4 plus H2O dengan nilai delta H adalah min 100 kJ. Nah, di sini nilai entalpinya adalah negatif. Nah, untuk entalpi negatif eksoterm ya, maka reaksinya adalah eksoterm. Nah, ke arah manakah kesetimbangan akan bergeser jika A ditambah gas hidrogen? Nah, kita lihat di sini untuk di ruas sebelah kiri, reaktannya salah satunya adalah hidrogen. Nah, ketika ditambahkan gas hidrogen, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan karena akan mengurangi zat yang ditambah, begitu ya. Akan bergeser dari sini ke kanan. Nah, atau menjauhi zat yang ditambah. Untuk yang B, konsentrasi gas CH4-nya dikurangi. Nah, CH4-nya dikurangi, maka ini akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Karena ini dikurangi, jadi kesetimbangannya akan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Kemudian C, ketika volume sistem ditambah, maka pergeseran kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi yang total koefisiennya itu besar. Kita lihat di sini, yang di ruas sebelah kiri, 1 tambah 3 berarti totalnya 4. Yang di ruas kanan, maka total koefisiennya adalah 2. Karena di sini volumenya sistemnya itu ditambah, maka pergeserannya akan ke arah kiri. Karena total koefisiennya itu besar. Kemudian untuk D, ketika ditambah dengan katalis, contohnya adalah V2O5, maka di sini kesetimbangannya itu arah kesetimbangannya tidak akan bergeser ke mana-mana ya. Jadi tetap tetap saja begitu. Namun yang berbeda adalah pencapaian kesetimbangannya. Karena ada katalis, maka kesetimbangannya akan lebih cepat tercapai. Kemudian untuk yang E, tekanan ditambah. Nah, untuk ketika tekanan itu ditambah, maka di sini kesetimbangannya ini akan bergeser ke kanan ya. Ketika tekanan ditambah, maka pergeseran kesetimbangannya akan ke arah kanan karena total koefisien gasnya kecil. Tadi yang sebelah kanan hanya 2 gitu.
Nah, yang terakhir ketika suhu dinaikkan di sini, nah peningkatan suhu ini akan menggeser kesetimbangan ke arah reaksi endoterm. Jadi ketika suhu dinaikkan, maka keseimbangannya akan bergeser ke arah reaksi endoterm, di mana entalpinya itu positif, sehingga di sini kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Karena ini ya ke kiri. Jadi ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangannya akan bergeser ke arah kiri. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan terkait dengan materi hari ini pada video ini. Untuk latihan soal, kemudian jika ada materi yang kurang jelas nanti kita akan diskusikan secara bersama-sama di kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.